Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak? Hari ini sehat ya. Semoga kakak semua sehat walaupun kita sama-sama belajar di rumah. Insya Allah tidak menghalangi kita untuk tetap semangat dalam belajar. Masih semangat kan? Ya alhamdulillah. Nah, sebelum saya mulai menerangkan, kakak jikalau mendengarkan video ini ya, mendengarkan dengan cara yang baik. Pertama, mendengarkan video ini tidak sambil baring, tidak sambil duduk seperti ini, duduknya dengan tegap ya. Oke, sekarang Ustaz akan mulai. Nah, kali ini kita akan masuk pada pembelajaran tema 7, masuk pada subtema 3 tentang perkembangan teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi ya. Sebelumnya kan perkembangan teknologi pangan dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk pada perkembangan teknologi komunikasi. Apa sih itu komunikasi? Komunikasi itu penyampaian, berkataan, berkomunikasi seperti itu ya, berbicara dengan lawan berbicara seperti itu. Nah, pada zaman dulu ya, komunikasi itu dilakukan dengan berbagai cara sebelum ada perkembangan komunikasi zaman sekarang. Zaman dulu berkomunikasi menggunakan surat, menggunakan tulisan yang ditulis dengan tinta atau dengan daun lontar, ditulis dengan daun lontar, atau pada zaman Ustazah dulu itu menggunakan surat, kirim melalui surat ya. Pada sebelum kita libur Ustazah sudah menjelaskan sebagian ya. Nah, kali ini Ustazah akan menyampaikan perkembangan teknologi. Karena melalui perkembangan teknologi komunikasi itu mulai meningkat. Pertama dengan cara sekarang kita sudah bisa berkomunikasi tidak menggunakan surat lagi. Pasti kakak semua di rumah punya HP kan? Nah, selama ini kakak berkomunikasi menggunakan HP. Nah, itu salah satu perkembangan komunikasi loh ya. Pasti kakak sekarang juga lagi nonton lewat HP. Nah, salah satunya HP yang kakak pegang adalah salah satu alat komunikasi ya, perkembangan komunikasi yang sekarang kakak pegang, yaitu HP. Nah, sudah tahu ya kakak ya. Nah, sekarang semua sudah pegang buku ini kan? Semuanya sudah pegang. Nah, di dalam buku ini ya terdapat bacaan. Ustazah mohon nanti kakak baca, disimak dalam bacaan halaman 67. Kakak simak, kakak baca. Nah nanti di situ ada tentang bacaan tentang perkembangan teknologi komunikasi. Nah, dalam bacaan ini kakak baca. Nah, di sini ada paragraf, ada beberapa paragraf. Ada paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat. Nah, pada pertemuan sebelumnya Ustazah sudah menyampaikan. Di sini ada bacaan dan ada 4 paragraf dalam bacaan ini. Nah, Ustazah mau menyampaikan terkait materi selanjutnya, yaitu tentang mengetahui kalimat utama yang ada pada paragraf ini. Di dalam bacaan kalimat utama dalam bacaan perkembangan teknologi komunikasi, kalimat utama itu pasti dia berada pada awal kalimat seperti ini. Ustazah bacakan contoh satu paragraf saja. Manusia saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan seseorang memerlukan komunikasi dengan orang lain. Komunikasi adalah pengiriman atau penerimaan pesan atau berita antara 2 orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Nah, Ustazah baca dari paragraf pertama. Nah, kalimat utamanya apa di sini kak? Kita lihat bacaan atau kalimat pertama sekali yang ada di paragraf pertama ya. Agak di zoom ya, seperti ini. Kalimat utamanya ada di depan sampai di titik. Kalimat utama pasti
ada yang di paragraf paling depan, paling pertama. Seperti ini. Paragraf kalimat utamanya adalah manusia saling membutuhkan satu sama lain. Ini adalah kalimat utamanya. Ingat, kalimat utama itu selalu ada di awal paragraf. Paham ya Kak ya? Tentang kalimat utama. Nah, Ustazah juga mau menerangkan, kan ketika kita berkomunikasi sebelum ada perkembangan teknologi, manusia menggunakan surat. Kalau menulis surat dengan apa Kak? Dengan kertas. Ada yang tahu? Ini kertas bukan? Ya, ini kertas. Tapi kertasnya bentuknya apa sih kira-kira? Nah, ini kertasnya bentuk apa Kak? Iya, betul. Ini adalah kertas bentuk segitiga. Nah, ini kertasnya berbentuk segitiga. Segitiga apa ini? Nah, ini segitiga sama sisi. Ya. Nah, sekarang Ustazah mau mengatakan bahwa segitiga itu ciri-cirinya apa sih Kak? Iya, betul. Ada 3 sisinya. Sisinya itu segitiga adalah nih, 1, 2, 3 yang di bawah. Kemudian sudutnya pun ada 3. Sudut 1, sudut yang kedua, sudut yang ketiga. Nah, kenapa sih Ustazah membicarakan segitiga? Karena kita akan mempelajari tentang keliling apa? Bangun datar. Kita akan berbicara tentang keliling bangun datar. Siapa yang tidak tahu keliling? Kakak pernah tidak pergi ketika olahraga di lapangan sekolah? Kakak pernah lari memutari lapangan. Siapa yang pernah seperti itu? Nah, itu adalah salah satu keliling. Kakak mengelilingi lapangan dari depan, samping, belakang, dan samping kanannya. Jadi itu keliling namanya Pak. Ya, kita mengelilingi, memutari lapangan, atau kakak bermain mengelilingi rumah atau mengelilingi halaman, itu namanya keliling. Sama dengan ini Kak. Ya, kita ingin mencari keliling dari bangun datar. Bangun datar yang pertama adalah bangun datar segitiga. Kelilingnya adalah mencari keliling. Yang pertama, Ustazah kasih tanda dulu. Ini adalah sisi A, sisi B, sisi C. Contoh, ini sisi A, sisi B, sisi C. Kalau mencari keliling itu Kak, ya, kita jumlahkan semua. Paham? Ketika mencari keliling itu kita jumlahkan semua. Sisi A tambah sisi B tambah sisi C. Jadi sisi yang ini kita tambah dengan sisi yang ini, kita tambah dengan sisi yang ini. Jadi kesimpulannya adalah untuk mencari keliling segitiga sama dengan, ya, A tambah B tambah C. Paham? Nah, gimana seumpamanya dalam segitiga ini punya garis putus-putus? Nah, ada garis putus-putusnya kan? Contohnya, Ustazah tambah 1 angka di dalamnya, yaitu ada huruf D. Ustazah tambah huruf D. Apakah ini termasuk sisi yang harus ditambah menjadi keliling? Ya, bukan. Ketika ada garis putus-putus yang ada di dalam ruang, segitiga di dalam, ya, ini tidak termasuk sisi dan tidak perlu ditambahkan. Yang perlu ditambahkan hanya sisi A, sisi B, dan sisi C. Kenapa yang bagian dalam sisi D tidak ditambahkan? Karena yang di dalam ini bukan termasuk sisi. Ini adalah tingginya, tidak perlu ditambahkan. Cukup ditambahkan hanya sisi A, sisi B, dan sisi C. Paham ya Kak ya? Insya Allah paham. Nah, sekarang nanti saya edit. Terus nanti abi itu dulu. Jalan. Kak, Ustazah mau tanya.
Ini bangun datar apa? Ya, ini bangun datar persegi. Nah, gimana sih untuk mencari kelilingnya? Tadi dengan pada saat yang segitiga masih ingat bagaimana cara mengetahui keliling? Dengan cara ditambah. Ingat, untuk mencari keliling semua bangun datar, baik segitiga, persegi, persegi panjang, trapesium, jajar genjang, semuanya untuk mencari keliling hanya ditambah. Nah, coba gimana sih untuk mencari keliling persegi di sini, Kak? Masih ingat tadi? Bagaimana? Iya, hebat. Sisi A kita tambah dengan sisi B, kita tambah dengan sisi C, kita tambah dengan sisi D. Nah, Ustazah mau tanya, kira-kira garis yang ada di dalam ini yang menempati huruf E, kira-kira ditambahkan tidak ya? Iya, betul, hebat. Tidak ditambahkan. Kenapa? Karena yang di dalam tidak termaksud sisi, dia bukan sisi. Jadi, dia hanya ditambah dengan sisi A, sisi B, sisi C dengan sisi C, sisi D. Yang E ini nggak ditambahkan, ya. Sayangnya, jadi untuk mencari keliling persegi sama dengan segitiga. Sisi A, sisi B, sisi C, sisi D ditambahkan. Semuanya ditambah. Ketika ada garis yang menghalangi mereka di tengah dalam, itu tidak ditambah karena dia bukan sisi. Insya Allah dari sini paham ya sayang ya. Iya. Sekarang kita masuk pada trapesium. Ini trapesium. Trapesium juga memiliki sisi. Ada 4 sisinya. 1, 2, 3, 4. Gimana untuk mencari keliling trapesium? Semuanya sama. Ditambah sisi atas, tambah sisi samping, tambah sisi di bawah, tambah sisi di samping. Semuanya itu sama untuk mencari keliling. Paham sayang? Paham? Jadi Ustazah kasih nama contohnya. Perhatikan di sini ya nak ya. Ustazah kasih nama, ini sisi A lagi, ini sisi B, ini sisi C, ini sisi D. Nah, sama. Untuk mencari trapesium pun sama, semuanya ditambah. Sisi A tambah sisi B tambah sisi C tambah sisi D. Sama. Ya, apapun bangun datarnya semuanya tetap dijumlah untuk mencari keliling. Paham ya Kak ya? Iya. Baik. Mungkin sekian yang dapat Ustazah sampaikan. Insya Allah jika ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang paham, bisa hubungi Ustazah kembali. Baik, Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.